Hai teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan bahas mengenai sesuatu yang cukup penting di mana teman-teman ini harus tahu. Apa sih? Apa sih topik yang penting ini gitu. Jadi teman-teman itu sebelum mulai trading harus tahu, harus mengenali ini ya. Jadi langsung saja, tipe trader ya. Teman-teman harus tahu diri ini pengennya apa gitu loh. Dan sebisa mungkin kita nyaman dengan kita kenali diri, kita menjadi nyaman dan kita bisa menaklukkan market dengan aman ya. Jadi sudah kita tahu diri kita bagaimana, sehingga kita ketika di market kita tahu kita mau ngapain gitu loh. Jangan sampai kita masuk ke market kita nggak tahu mau ngapain ya. Jadi kita harus tahu, jangan ikut-ikutan orang, karena tiap orang itu berbeda ya. Ada yang mau cepat, ada yang mau ya bisa lah ada kerjaan lain jadi nggak bisa selalu melihat. Ada juga yang dia udah belajar teknik ini teknik itu, dia mau kombinasi ini kombinasi itu ya, itu silahkan. Dan itu teman-teman harus kenali diri Anda gitu ya, sehingga teman-teman bisa menaklukkan market setelah mengenali diri ya. Yang pertama, yang paling orang cari, yang sering lah orang pemula nih biasa, yang pertama ini biasanya masuk ke sini ya, scalper ya, asal biru close ya. Maksudnya gimana? Scalper ini biasanya ketika dia biru sedikit dia close gitu loh. Jadi asal biru close buka, asal biru close gitu. Jadi nah, tapi seringnya itu disalah artikan. Maksudnya gimana? Scalper itu dia butuh konsistensi, dan sedangkan ada yang pemula ngomong saya mau jadi scalper aja gitu. Jadi dia asal biru close, tapi asal merah dia nggak tahu mau ngapain gitu loh ya. Dia nggak tahu SL, nggak tahu caranya close waktu merah gitu loh. Jadi dia ketika merah ya di hold terus, dan sehingga dia tertarik panjang, dia baru sadar harusnya aku udah close sebelumnya ya. Jadi nggak rugi terlalu gede gitu loh ya. Sekarang zaman ini banyak kok scalper yang memang luar biasa gitu loh hasilnya ya. Jadi metode ini memang bisa menghasilkan cuan, tetapi teman-teman harus disiplin ya. Scalper itu ya, ini kalau pemula justru harus menghindari ini. Karena apa? Karena kalau teman-teman udah scalper, teman-teman bisa pasti kalau biru ya bisa close ya, bisa senang ya kalau waktu take profit. Tapi kalau SL itu susahnya luar biasa. Kayak kepikiran kalau misalnya dia naik kembali gimana, kalau dia misalnya kembali ke area kita inginkan gimana. Pasti bakal ada pikiran-pikiran seperti itu, sehingga orang yang mencoba-coba menjadi scalper dia akan lupa SL, terus dia nggak mau close kalau udah merah gede gitu kan. Jadi ada rasa takut, sehingga lanjutannya dia akan takut untuk trading lagi gitu, sehingga dia akan belajar lagi. Dan kemudian ketika dia coba lagi dia akan begitu lagi gitu loh. Karena ya scalper ini dia butuh disiplin, dan disiplin itu nggak bisa diajarkan, itu harus dengan keteguhan hati gitu ya. Jadi kenapa Anda ingin menjadi scalper? Nah, orang scalper ini dia suka yang pendek-pendek. Maksudnya gimana? Ketika bisa cuan sekarang, kenapa harus tunggu nanti? Itulah scalper gitu loh. Dan dia memanfaatkan yang namanya momentum. Jadi ketika ada pergerakan gede dia langsung cepat ikut, langsung hajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai udah habis waktunya, ya udah close semua. Jangan ditunggu lagi, tunggu sampai dia sampai ke support atau resistance gitu misalkan. Nah begitu, itulah cara scalper yang sebenarnya ya. Jadi menjadi scalper itu harus seperti itu, harus disiplin sehingga kalau SL kena ya udah tunggu sampai dia menyentuh support atau resistance begitu. Jangan sampai ketika dia udah nyentuh sana kamu masih nggak mau apa gitu, mau SL gitu.
itu ngeri gitu. Jadi ketika masih dalam range yang Anda buat, ya itu bisa jadi scalper. Tapi kalau sudah keluar atau sudah menyentuh, penting kalian tunggu dulu gitu loh. Tunggu dia akan kembali lagi ke area yang kalian inginkan. Nah, itulah kenapa banyak yang ingin menjadi scalper. Profitnya cepat gitu. Tekan-tekannya cepat. Jadi ada orang yang kayak memulai itu dikasih ini, dia ngerasa kalau bukan tekan-tekan itu bukan trading ya. Jadi ada orang seperti itu dan mereka mau jadi scalper karena itu. Tapi sebenarnya scalper itu bukan seperti itu gitu. Kemudian ini ada rulesnya, kita buat jangka waktunya pendek. Maksudnya gimana? Dalam menit Anda harus membuat keputusan di waktu menit dan jam. Dalam rentang waktu itu teman-teman harus membuat keputusan, dan posisi per hari itu pasti lebih dari 2 kali begitu. Kemudian rentang take profit yang rendah, karena kita kan memanfaatkan profit pendek-pendek, asal biru close, biru sedikit close. Jangan sampai teman-teman birunya udah gede nih, teman-teman nggak close, itu bukan scalper lagi, itu udah berbeda cara ya kan. Nah, SL ketat, konsisten ya. Kalau udah kena SL ya udah lewat. Terus full time trading, maksudnya teman-teman harus berada di layar komputer atau di depan HP terus menerus gitu ya. Jadi teman-teman harus perhatikan posisi teman-teman itu profit atau enggak gitu kan. Jadi teman-teman harus terus perhatikan aja gitu ya. Itulah rulesnya untuk scalper. Kemudian kita mau tahu day trader itu gimana. Day trader itu tiap hari ya tutup buku, hari ini buka, hari ini tutup gitu loh ya. Seperti ya mirip dengan saham, hari ini buka, hari ini tutup juga kan. Sedangkan kalau forex hari ini buka, Senin buka, tutupnya Sabtu gitu, beda ya. Nah, banyak yang ingin menjadi day trader ya karena biasanya ada orang yang bisnis gitu kan. Mereka berbisnis sehingga ada kerjaan lain, atau ada yang punya pekerjaan lain sehingga dia nggak punya waktu yang banyak seperti orang yang memilih untuk scalping, sehingga dia ya udah sekali-sekali cek doang gitu loh, sehari paling cek sekali 2 kali. Habis itu kalau udah posisinya close, kalau udah TP ya TP gitu. Kalau kena SL ya udah ya, tetap harus konsisten dan disiplin. Kemudian rulesnya itu ya kita harus pakai time frame harian. Maksudnya dalam harian ini kita kan mengambil posisi di satu hari kan. Jadi kita melihat pergerakan dari yang lebih kecil dari harian, maksudnya yang lebih kecil dari daily ya. Jadi 1 jam, 4 jam. Nah, kenapa 1 jam? Ya 1 jam itu ya paling cocok 1 jam karena di satu hari itu 24 candle berarti kan kalau 1 jam. Nah, berarti dari 24 candle itu pasti ada suatu pergerakan, sehingga orang yang day trader bisa memakai itu. Kemudian take profitnya lebih besar sedikit daripada scalping ya, 50-100 pips, karena 50 ya ini seminimal-minimalnya lah ya, biasanya di go seperti itu. Kemudian ada open position per hari maksimal 3 kali ya, mungkin dia per trade nya udah 3 kali udah gitu, udah tinggal tunggu aja sampai akhir kena TP atau SL gitu. Kemudian SL nya sesuai candle harian ya, candlenya ya dia melihat pergerakan dari 1 jam sebenarnya ya, 1 jam 4 jam. Jadi kalau udah mereka melihat itu, mereka lihat oh nih SL nya daerah-daerah di candle itu gitu ya. Kemudian flexible trading, maksudnya dalam 1 hari ya teman-teman nggak harus nonton chart terus kan. Jadi teman-teman bisa nanti siang gitu, misalnya teman-teman buka pagi, nanti siang teman-teman lihat lagi, kemudian sore lihat lagi ya. Habis itu setelah makan baru lihat lagi, makan malam gitu lihat lagi. Nah itu, jadi dalam 1 hari dia fleksibel, nggak harus tiap hari tiap kali lihat per menitnya naik turun gitu ya. Kemudian ada swing trader. Nah, swing trader ini kita sebut sebagai the investor. Jadi dia seperti invest di sini gitu loh ya, semi invest lah kalau kita bilang, karena dia mengambil posisi tapi dia berharap keuntungan yang gede ya. Terus dia orangnya nggak mau repot biasanya, jadi ya udah kalau misalnya udah ada suatu pergerakan ya udah saya ikut aja gitu kan. Dia nunggu sampai take profit atau kena SL biasanya
yang terus jangka waktunya lebih lama. Terus kenapa orang mau jadi swing trader? Jadi swing trader ini ya enak gitu. Enak maksudnya dalam hal apa? Dalam hal teman-teman nggak perlu worry, tapi jangka waktunya lama ya, bisa harian, bisa mingguan, bahkan kadang ada yang bulanan gitu loh ya. Jadi untuk pemula-pemula ya mungkin nggak akan suka dengan swing trader, karena swing trader ini ya kamu nunggu berminggu-minggu, mungkin baru sekali cuannya kan. Sedangkan kalau kalian scalper kan cuannya bisa berkali-kali walaupun kecil ya. Tapi kalau di swing trader kan nggak begitu, dia targetnya itu gede, dan seperti kita tahu untuk mencapai target yang gede ya butuh jangka waktu yang panjang ya. Jadi ada orang yang seperti ini, ada yang udah buka posisi sekarang ya udah ditinggalin, dilupain sampai minggu depan baru dicek. Orang seperti itu ya seperti orang-orang yang udah punya uang banyak lah biasanya yang akan menjadi swing trader. Nah terusnya ya time frame-nya dilihat dari harian sampai mingguan ya, maksudnya gini, jadi dia melihat candle daily yang banyak dan candle weekly juga. Nah dari dua candle ini baru dia menentukan opennya. Kemudian dia take profit akan gede sekali gitu ya, lebih gede daripada sebelumnya 150 sampai 300 pips ya. Kemudian open position per trading minimal 2 kali. Sebenarnya bisa lebih take profitnya, tapi yang standar ini ya 150 sampai 300 lah. Kemudian open position per trade maksimal 2 kali, maksudnya sekali trading ya 2 kali. Kalau misalnya naik lagi, misalnya seperti ini ya, seperti ini. Nah tiba-tiba dia bisa buy di sini, kemudian dia naik sampai sini dan ada pembalikan. Nah kemudian dia akan open lagi gitu di sini. Inilah swing trader ya. Nah ini misalnya 2 kali nih, dan naik turun, pembalikan. Ini pakai margin use ya, pakai margin use biar lebih enak gitu. Lebih enak maksudnya gimana? Maksudnya kita lebih aman karena kita udah punya margin dari profit sebelumnya gitu kan. Jadi bisa dipakai untuk membuka posisi yang baru begitu ya. Nah inilah contohnya. Nah open position hari ini ya kita tunggu sampai besok-besok atau sampai capai target biasanya. Orang swing begitu ya. Ya nggak perlu cek harian, nggak perlu cek ya hari ini saya harus cek 2-3 kali, nggak seperti itu swing trader ya. Bisa menikmati hidup lah intinya. Orang mungkin kebanyakan orang-orang kaya yang pakai secara ini gitu ya. SL-nya sesuai candle weekly, jadi kalau candle weekly-nya terlewati biasanya mereka akan SL di sana karena jangka waktunya panjang kan, targetnya juga panjang, jadi pakai time frame yang lebih panjang juga gitu. Nah kemudian ada juga si position trader ya. Position trader ini dioptimalis, maksudnya gimana? Dia mengoptimalkan semua metode ya, semua metode. Jadi dia bisa dia udah belajar banyak sekali jurus ya, sehingga dia bisa membaca chart ini sebenarnya dalam jangka waktu pendek panjang kemana sih gitu. Jadi dia mencek semuanya sehingga dia mau ikutan posisi yang bagaimanapun dia tahu gitu. Nah ya kenapa Anda ingin menjadi position trader? Biasanya orang yang punya ilmu, sudah belajar yang banyak sekali sehingga mereka tahu chart ini, pergerakan seperti ini akan jadi apa, pattern ini akan menjadi seperti apa ya, kemudian ini akan menjadi seperti apa ketika ada candlestick ini, apa yang akan terjadi. Nah orang di position trader akan seperti itu. Dia akan melihat, menimbang-nimbang, ketika ada posisi yang pas dia akan masuk gitu. Ketika ada trend udah konfirmasi bla 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 segala macam, dia akan masuk. Itulah position trader ya. Jadi teman-teman bisa melihat, bisa tahu bahwa ini trennya akan seperti ini akan begini, ini akan begitu. Itulah position trader ya. Nah rules untuk position trader bagaimana ya? Time frame-nya fleksibel. Kemudian jadi bagaimana maksudnya time frame fleksibel ini? Dia cek dari weekly, kemudian cek ke daily, kemudian cek ke hourly gitu. Jadi dia semua time frame dia lihat, multi time frame gitu ya. Ini multi time frame, jadi dia
oh weekly-nya begini ya, tapi daily-nya kok begini ya, kemudian hourly-nya kok begini ya, ya itu agak dilema. Tapi orang position trader harus membuat semua itu gitu. Kemudian dia akan take profit ketika trennya berakhir, maksudnya dia akan ikut ketika ada suatu pergerakan yang gede ya, misalnya seperti ini. Dia bukan melihat chartnya sebagai satu seperti ini, tapi dia akan melihat chartnya seperti satu tren gitu ya. Mungkin orangnya akan masuk di daerah sini ketika dia di sini, oh udah open nih, nah ini tren nih, tren dia buat apa, ini ada pas sebelumnya, nah dia buat oh ini ada tren nih, oke saya book open deh, buy gitu, tunggu sampai capai target. Nah kadang udah lewat tup kok gini, ya udah cabut gitu. Nah itulah position trader, ketika tren udah berakhir ya udah, dan inilah cuannya gitu. Profit SL-nya di mana di sini biasanya bisa seperti itu ya. Jadi posisi trader akan seperti ini, bisa di time frame manapun begitu ya. Dan kalau dia merasa posisi ini cocok, dia akan lanjut, dia akan lakukan begitu ya. Open posisi setiap ada kesempatan. Kemudian SL ketika terjadi perubahan tren seperti yang tadi, kemudian dia akan flexible trading, maksudnya ya dia akan mengecek, oh ini belum keluar pattern nih, ya udah tunggu ya, akan seperti itu. Dan biasanya orang nggak sabar, banyak orang yang nggak sabar di sini sehingga berubah menjadi day trader, berubah menjadi scalper begitu. Jadi pada dasarnya orang pengen menjadi ini gitu, tapi ketika mereka melihat bahwa ini nggak ada posisi sama sekali dan mereka nggak sabar, terus nggak ada pattern apa segala macam, ya udah mereka hajar aja gitu. Ada yang seperti itu, sehingga position trader ini tergantikan menjadi scalper, menjadi day trader begitu ya. Nah inilah yang kita inginkan, kita coba lah untuk menjadi seorang position trader gitu ya. Oke. Kemudian kita jadi harus mengerti, setelah melihat penjelasan saya, tentunya teman-teman harus berpikirkan, saya suka yang mana ya, saya suka yang ini deh, yang cepat, saya mau tes dulu deh satu-satu. Nggak apa-apa, itu adalah proses belajar. Proses pembelajaran itu nggak harus dari sini enggak, itu terserah teman-teman. Mau lompat dari swing trader langsung ke scalper, itu juga terserah teman-teman. Tetapi intinya adalah ketika kita trading forex, kita selalu belajar, karena ini bukanlah suatu hal yang konstan, bukanlah suatu hal yang diam. Ini dinamis, market itu dinamis dan selalu bergerak. Kita harus selalu belajar, dan ingatlah ini adalah sebuah perjalanan ya, perjalanan agar kamu bisa trading sehingga kamu bisa profit konsisten begitu. Jadi anggaplah ini perjalanan, dan carilah pelajaran-pelajaran yang teman-teman butuhkan begitu. Kemudian sebelum itu semua, teman-teman kenali dulu tipe trader apakah saya ya. Pikirkan ini, dan teman-teman mungkin bisa menghasilkan trading yang lebih baik setelah ini. Oke, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan edukasi seperti ini, silahkan klik tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video edukasi terbaru dari saya. Thanks for watching. Trade easy with Yusila.